Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Kupas soal matematika dan lain-lain. Ingin informasi terbaru? Silahkan di-subscribe. Seperti biasa, kita akan bahas lagi tentang soal CPNS untuk tahun 2025, yaitu dengan tema TIU atau Tes Intelijensi Umum Part 10 PAN RB. Pada part 10 ini kita akan kembali mempelajari tentang numerik berhitung. Ya. Nomor 1. Untuk membuat 20 gelas es dibutuhkan 1 kg buah-buahan. Jika Rina ingin membuat es buah dengan 1,5 kg buah-buahan, maka akan terbentuk es buah sebanyak A20, B25, C30, D35, dan E40. Kita jawab. Sebenarnya ini kalau kita hitung-hitung kasar saja, 20 gelas itu 1 kilo. Berarti kalau lebih dari 1 kilo berarti kalau bukan 25, 30, 35, 40 berarti bagian A sudah salah ya. Selanjutnya 20 gelas es itu adalah dibutuhkan 1 kilogram. Berarti setengahnya itu, kalau setengah kilogram menghasilkan 10. Berarti 1,5 berarti 30 ya. Ya, jadi dengan model seperti itu kita langsung bisa menjawab C30. Namun untuk menggunakan rumus ya. Yang pertama kita bandingkan dulu 1 kg menghasilkan 20 gelas es buah ya. Kemudian yang kedua adalah 1,5 kg. Ini 1 kg mengalahkan 20 es buah, 20 gelas ya es buah. Kemudian 1,5 itu pasti menghasilkan sekian gelas. Artinya sekian gelas itu kita misalkanlah adalah X gelas. Nah, dari sini ini merupakan sebuah perbandingan senilai ya. Artinya apa? Dibandingkan 1,5 dengan 1 kg itu perbandingan sama dengan X, karena kita tidak tahu kalau 1 kg itu berapa gelas ya. Jadi X berbanding dengan 20 gelas. Artinya kilogram berbanding kilogram dengan gelas berbanding gelas. 1,5 berbanding 1, jadi 1,5 berbanding 1 kg sama dengan X gelas per 20 gelas. Nah, ini adalah perbandingan senilai. Nah, dengan ini kita bisa langsung kali silang kalau modelnya seperti ini ya. Kalau dalam matematika A per B sama dengan C per D, maka dikali silang A dikali D sama dengan B dikali C. Artinya apa? X dikali 1 itu sama dengan 1,5 kali 20. Dari ini 1,5 kali 20 itu hasilnya adalah 30. Jadi saya ulangi, untuk 1 kg itu menghasilkan 20 gelas. 1,5 kg menghasilkan X gelas. Nah, dengan cara yang tadi saya terangkan di awal, bahwa dengan mengira-ngira ya, 20 itu 1 kilo. Berarti kalau ditambah lagi setengah, berarti setengah dari 20 berarti 10. 1,5 itu 30. Ya, itu kalau kita kira-kira seperti itu. Namun dengan menggunakan perbandingan senilai, kita misalkan dulu 1 kg itu menghasilkan 20 gelas. Kemudian 1,5 kg itu menghasilkan X gelas. Nah, bentuk ini merupakan perbandingan senilai. Artinya kalau ini meningkat, maka sebelahnya meningkat. Kalau di bawahnya menurun, maka dia juga menurun. Sehingga di sini bisa kita buat bahwa kilogram yang kedua berbanding kilogram 1 itu sama dengan banyaknya gelas bagian kedua dengan banyaknya gelas bagian ke-1 atau pertama. Dalam bentuk seperti ini, maka ini dilakukan perkalian silang sehingga sama ya, bahwa 1,5 kali 20 itu sama dengan 1 kali X atau sama dengan X. Sehingga di sini tulis X sama dengan 1,5 kali 20 sama dengan 30. Maka jawaban yang cocok itu adalah bahagian C, 30. Setelah sini kita akan masuk ke nomor yang kedua. Jadi di sini adalah merupakan perbandingan senilai. Selanjutnya nomor yang kedua, diketahui jumlah pekerja berbanding terbalik dengan waktu penyelesaian proyek. Nah, ini kalau dari model seperti ini kita memakai bukan perbandingan senilai, tak senilai ya, perbandingan terbalik ya. Jadi waktu penyelesaian proyek. Jika sebuah proyek dapat diselesaikan oleh 10 pekerja dalam waktu 30 hari, maka waktu yang dibutuhkan oleh untuk menyelesaikan proyek yang sama oleh 15 pekerja adalah apakah A 50, apakah B 45, apakah C 25, apakah D 20 dan E 15.
Jika bermanfaat, mohon di-share ya. Kita jawab. Kita misalkan bahwa X itu adalah jumlah hari yang dikerjakan oleh 15 pekerja ya. Kemudian 10 pekerja itu menghasilkan dapat dikerjakan waktu 30 hari. Maka 15 pekerja itu berapa X hari. Nah, dari sini perbandingan terbalik ini ya. Perbandingan terbalik ini kita mengalih bahwa menyilang kalau misalnya 10 itu pekerja dan 10 pekerja menyelesaikan pekerjaan waktu 30 hari, hasilnya adalah akan sama dengan 15 pekerja mengerjakannya dalam waktu X hari. Atau bisa kita tulis seperti ini perbandingan terbaliknya, bahwa 10 kali 30 itu sama hasilnya dengan 15 kali X. Jadi 10 pekerja mengerjakannya 30 hari, hasilnya sama itu kalau 15 pekerja mengerjakannya dalam X hari. Yang tadi adalah yang pertama di nomor 1 itu kita kita buat itu perbandingan senilai. Artinya kalau yang pertama meningkat, bagiannya meningkat, berarti yang kedua ada juga bagian meningkat. Kalau di sini tidak, dia konstan. Kalau di sini 10 pekerja kemudian dilakukan dengan 15 pekerja, berarti pasti waktunya berkurang ya. Pasti waktunya berkurang. Logika sederhana saja. 10 orang bekerja untuk 30 hari. Kalau 15 berarti ada yang membantu 5 orang, sehingga pekerjaannya pasti lebih cepat selesai dibanding dengan 10 orang pekerja. Sehingga di sini bisa kita tulis 10 kali 30 itu sama dengan 15 kali X ya. Hasilnya adalah X itu sama dengan 10 kali 30 per 15. Jadi perbandingan terbaliknya berbeda dengan yang nomor 1 tadi. Nah, 10 kali 30 itu dibagi 15 itu sama dengan 20 hari ya. Jadi 30 dibagi 15 di sini 1, di sini menjadi 2. 2 kali 10 20 hari. Jadi saya ulangi kembali, jadi X adalah jumlah hari. Jadi 10 pekerja mengerjakannya dalam 30 hari. 15 pekerja mengerjakan dengan X hari. Secara logika bahwa pasti waktunya berkurang karena ada pekerja tambahan. Nah, itulah namanya perbandingan terbalik. Sehingga di sini bisa tulis 10 kali 30 sama dengan 15 kali berapa hari. Nah, dari sini secara matematika bahwa 10 kali 30 dibagi dengan 15 itu hasilnya sama dengan 20 hari. Jadi X-nya itu jumlah harinya adalah 20. Maka jawaban yang cocok itu adalah bahagian D, 20 hari. Selanjutnya kita masuk ke nomor yang ketiga. Nah, di sini nomor ketiga ini banyak ya. Soalnya agak panjang. Dan kita bisa lihat nanti hasilnya berapa ya. Kita baca. Sebuah robot penjajah bergerak di permukaan planet Mars selama 3 jam untuk meneliti suatu area. Pada jam pertama, robot tersebut bergerak lurus ke arah utara selama 33 km. Pada 45 menit berikutnya, robot berbelok 90 derajat ke timur dan menempuh jarak 3 km. Kemudian selama 1 jam berikutnya, robot kembali bergerak lurus ke arah utara sejauh 4,2 km untuk mengambil sampel batuan. Jika kecepatan rata-rata robot selama perjalanan 3 jam tersebut adalah 5 km per jam, berapakah jarak yang ditempuh oleh robot pada 15 menit terakhir perjalanannya? Apakah A 3.900 meter? Apakah B 4.500 meter? Apakah C 5.450 meter? Apakah D 6.000 meter? Ataukah E 7.100 meter? Nah, kita jawab. Sebenarnya dari soal itu sepertinya panjang dan agak rumit, padahal sebenarnya itu mudah ya. Kita saja langsung melihat ini. 1 jam pertama itu dia menempuh jarak 3,3 km. Kemudian untuk 45 menit pada jarak kedua itu membentuk 3 km, menempuh jarak 3 km. Nah, untuk 1 jam berikutnya, pada jarak ketiga itu mendapatkan jarak itu 4,2 km. Jadi sebenarnya ini cuma dijumlah saja. Jadi itu sudut-sudut yang tadi 90 dan berapa itu tidak terpengaruh ya, karena di sini jalannya dianggap kecepatan rata-rata, jadi dianggap sebagai kayak seperti jalan berbelok ya. Tidak istilahnya tidak ada pengaruh antara mau lurus atau berbelok. Sehingga kalau kita jumlahkan ketiga suka dengan videonya, like dong. Jaraknya ini berarti baru 2 jam 45 menit ya. Jumlah jarak sebelum 15 menit terakhir itu adalah
3,3 ditambah 3 ditambah 4,2 itu sama dengan 10,5. Nah, selanjutnya jadi jaraknya ini kita jumlahkan, totalnya itu 10,5 km. Kita misalkan bahwa X adalah jarak yang ditempuh 15 menit terakhir, sehingga jarak tempuh selama 3 jam dan kecepatan 5 km itu artinya 3 kali 5 ya. Atau bisa dikatakan seluruh jaraknya itu dibagi dengan 3 jam itu menghasilkan 5 km per jam. Untuk mendapatkan itu, jarak seluruhnya itu artinya apa? 10,5 ditambah X ya, untuk jarak yang 15 ini. 10,5 ditambah sisa jarak untuk 15 menit terakhir itu dibagi 3 sama dengan 5. Kecepatan kan artinya jumlah jarak seluruhnya dibagi dengan waktu. Hasilnya adalah, di sini jumlah jarak seluruhnya ditambah dengan 3, itu hasilnya adalah 5. Sehingga modelnya seperti ini. 10,5 ditambah X sama dengan 3 kita kali 3 kali 5 menjadi 15. Selanjutnya X-nya itu sama dengan 15 dikurang 10,5 dari jarak yang ada tadi di sini. Itu sama dengan 4,5 km. Jadi saya ulangi lagi ya. Jumlah jarak sebelum 15 menit terakhir itu artinya apa? Kita jumlah semua jarak yang sudah kita ketahui pada soal. Itu 3,3 tambah 3 tambah 4,2 sama dengan 10,5. Sedangkan jarak setelah 3 jam itu adalah 3 kali 5, karena kecepatan rata-ratanya 3 dan hal itu dilakukan dalam waktu 3 jam. Sehingga jaraknya adalah 3 kali 5 adalah 15 ya, 15 km. Karena jarak seluruhnya itu adalah jarak ketiga jarak yang sebelumnya itu 10,5 ditambah dengan jarak sisanya yang 15 menit. Jadi 10,5 tambah X, karena kita sudah misalkan X adalah jarak yang ditempuh 15 menit terakhir. Jarak seluruhnya ini kita dibagi 3 itu pasti menjadi kecepatan rata-ratanya sama dengan 5. Nah, makanya di sini 10,5 ditambah X itu sama dengan 3 kali 5, karena dia sebagai pembagi. Masing-masing kita kali 3. Di sini kali 3, 3-nya hilang, di sini kali 3 jadi 15. Sehingga 10,5 tambah X sama dengan 15. Sesuai dengan hukum pengurangan atau penjumlahan, ini pindah ke sebelah menjadi kurang, sehingga menjadi X sama dengan 15 kurang 10,5 sama dengan 4,5. Nah, pada jawaban 4,5 km tidak ada, sehingga 4 km kita konversi ke dalam meter, karena di jawaban A sampai itu adalah meter. Jadi 4,5 km itu sama dengan 4.500 meter. Sehingga jawaban yang benar itu adalah bagian B, 4.500 meter. Ingin informasi terbaru? Silakan di-subscribe. Hidup mungkin tak selalu mudah, tapi setiap napas yang kau ambil adalah bukti bahwa kau punya kekuatan untuk bertahan. Jangan menyerah, langit paling gelap selalu mendahului fajar yang paling indah. No name. Matematika, Queen of Science. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.